Gunung Jimat ini bukit sebetulnya Pak, bukan gunung, yang punya ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut. Ya. Jadi Bukit Jimat ini memang bukit batuan granit. Banyak mitos yang mengatakan bahwa di sini memang bersemayam atau menjadi salah satu petilasan Prabu Rakai Panaraban, salah satu cikal bakal Raja Jawa di Pemalang. Kemudian di puncak juga ada petilasan Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Sampai dengan hari ini, pagi ini masih ada 2 orang yang belum hadir. Yang pertama ada 2 unit yang akan kita gunakan. Yang pertama HiAce, yang kedua minibus. Yang berada di posisi HiAce, yang pertama Bapak Insinyur Slamet Rohadi, kemudian saya sendiri, kemudian Bapak Slamet Atrofi, Ibu Sri Muraini, Bapak Heri Marianto, Bapak Haryono Fitri, Bu Nuryanti, Bapak Agung Hartanto, Bu Titik Rahmawati, Bapak Sulistiono, Bapak Agus Ramadan, Bapak Wahyu Hidayat. Kemudian yang di minibus sisanya ya, nggak usah saya bacakan. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, membawa manfaat dan tentunya diberikan keselamatan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 7 kita start perjalanan studi banding ke Pemalang. Alhamdulillah ini di dalam bis sangat bersukaria dengan bernyanyi karaoke. Halo guys, ini sudah jam 10, sudah memasuki di Pemalang. Bisa lihat kanan kiri ini banyak pemandangan yang begitu indah dengan perbukitan yang hijau. Nah, ini sebentar lagi kita masuki di daerah perbukitan. Bisa dilihat di situ banyak pohon nanas. Pohon nanas di sini terkenal dengan pohon nanas madu. Namun di sini disebut juga dengan nanas batu. Kenapa dengan nanas batu? Karena ini tanaman banyak hidup atau cocok subur di tanah berbatuan. Maka disebut nanas batu, karena manisnya rasa disebut nanas madu. Oke guys, perjalanan menuju ke Bukit Jimat masih 1 kilo dan kita terpaksa dari kendaraan harus turun untuk jalan kaki karena di tengah jalan ada pohon tumbang yang belum sempat dieksekusi. Ini ada rambu-rambu menuju ke situs Bukit Jimat. Menuju ke situs Bukit Jimat ini sangat ekstrim, terjal, ya, sangat tinggi sekali. Nah, ini alhamdulillah kita sudah diterima dengan tuan rumah di sini. Sembari istirahat sambil berbincang-bincang dan makan siang, ini kami akan menjumpai Ketua KPH Sabawana. Beliau adalah Mas Eka. Gunung Jimat ini bukit sebetulnya Pak, bukan gunung, yang punya ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut. Ya. Jadi Bukit Jimat ini memang bukit batuan granit yang memang dari dulu sejarahnya masih simpang siur sebetulnya. Ada yang mengatakan produknya Gunung Slamet, ada yang mengatakan bahwa ini batuan bawah terkena tekanan panas bumi. Jadi ini memang sejarahnya berkaitan dengan beberapa sejarah di Pemalang. Salah satunya adalah banyak mitos yang mengatakan bahwa di sini memang bersemayam atau menjadi salah satu petilasan Prabu Rakai Panaraban, salah satu cikal bakal Raja Jawa di Pemalang. Kemudian di puncak juga ada petilasan Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, yang dulu pernah rawuh di sini, pernah singgah di sini. Jadi kawan-kawan di sini menjadikan tempat ini diusahakan mengembalikan
fungsinya sebagai hutan, sebagai wisata, area resapan melalui sektor wisata. Sip. Makan enak bersama teman-teman. Oh ya ya. Mantap. Makan bareng bersama teman-teman. Alhamdulillah, ini kita bisa bersama-sama dengan BKSM, kemudian ketua kelompok tani hutan, penyuluh PNS, bisa healing bersama-sama di Pemalang. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Kepala DJK dan para ketua KTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala DJK Wilayah 9, yang terhormat Bapak Kasih P3H, staf dan yang saya banggakan dan saya cintai penyuluh kehutanan PKSM wilayah 5, wilayah 9, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyuluh kehutanan Kabupaten Pemalang yang pada siang hari ini bisa ikut menemani kami dalam rangka studi banding ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, penguat teras tanaman konservasi namanya Kompekta. Mungkin namanya belum familiar kalau di kehutanan. Namun ketua kelompoknya ini sudah melakukan kerjasama dengan Korea. Ini di Korea kebutuhannya sudah masih besar, tapi kita belum bisa mensuplai sepenuhnya. Harga 400 ribuan per tahun, tapi kami masih bisanya cuma 100 sampai 150. Ini kami masih melakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk IPHPS di IPHPS yang lain, karena itu tanaman konservasi juga. Nanti ada contohnya bagaimana nanti mungkin praktek pengemasan oleh teman-teman juga, karena di sana pengepakannya harus sesuai dengan standar, karena masuknya ke Korea. Nanti barangkali nanti dari sekian banyak teman-teman ada yang tertarik, kami persilahkan hubungan langsung dengan ketua kelompok kami dulu. Kemudian yang kedua nanti ada berbagi ya, sharing ini dengan IPHPS atau perhutanan sosial. Di sana sekilas saja ini sudah kami tanami dengan agroforestry-nya, ada tanaman nanas di bawah tegakan, kemudian ada juga tanaman kayu-kayuan yang sudah kita tanam. Kemudian nanti di kegiatan Sabawana, KPSA Sabawana, atau namanya kalau di sini OPA Sabawana, organisasi pecinta alam namanya. Ini dari sekitar lokasi ini sudah dimanfaatkan untuk kegiatan OPA Sabawana, yang kegiatannya banyak hal, terutama pada konsentrasi awalnya itu pada pelestarian sumber mata air. Mas Eka beserta kelompoknya ini sudah membuat pembibitan secara mandiri, membuat bibit sendiri. Caranya bagaimana untuk karet dulu, kemudian beringin, nanti dijelaskan. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar yang namanya cangkok angin seperti apa, cangkok air seperti apa, sudah banyak. Namun inilah di sini teman-teman ini mengusahakan diri secara mandiri. Mas Dirman dan kawan-kawan, ini ada Mas Sulis, ada Mas Teguh, ada Mbak Yayu, ada Mas Pami. Tak sebut Mas ado-ado. Ada Mbak Asih dan yang lain. Kemudian yang saya hormati Mas Wanto dari KTH Rimba Agro Abadi, ada Pak Muyetno dari KTH Guyobukun, Mas Eka dari KPH Sabawana yang mengelola tempat ini, kemudian rekan-rekan semuanya yang ada di Pemalang ini, tak terkecuali ada Pak Kasih P3H, rekan-rekan penyuluh dari JDK 9, dan juga kami mengajak teman-teman PKSM ini Mas, kami ajak untuk dulan, ceritanya dulan wae, studi banding wis ana lagune aja dibanding-banding. Kita rada perkewuh gitu ya. Jadi istilahnya studi banding wis ana lagune aja dibanding gitu. Jadi kami kesini itu memang tujuan yang utama adalah silaturahmi. Yang kedua memang tukar pikiran, sharing terhadap pengalaman
yang mungkin sudah dilalui atau dialami oleh teman-teman di Pemalang di sini. Jadi pada dasarnya kalau katakanlah kita belajar itu tidak mesti melihat dengan yang lebih baik, tetapi kita melihat yang lebih menarik adalah sebuah proses. Jadi kalau di di model pembangunan, di model pengelolaan wisata, di model pengelolaan KTH, di model pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain, yang sangat menarik itu adalah prosesnya. Makanya saya mohon nanti teman-teman dari Pak Muyitno, dari Guyo Bukun, dari Rimba Aglo Abadi, Mas Wanto dan juga Mas Eka, saya minta untuk bisa menceritakan kepada kami. Jadi sekilas info saja, untuk Sabawana ini mulai berdiri dari tahun 1990 Pak. Jadi umur organisasi kami sudah 32 tahun. Pergerakan kami meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan, adventure, kemudian kami lebih condong ke kegiatan lingkungan Pak. Walaupun banyak juga kegiatan-kegiatan adventure yang kami lakukan. Dari organisasi kami ada berbagai divisi, yang salah satunya memang lebih fokus di kegiatan rehabilitasi sumber mata air. Jadi kegiatan kami selama beberapa puluh tahun ini memang lebih cenderung lebih banyak bersentuhan dengan lingkungan, khususnya sumber mata air. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah sekian lama kami upayakan Pak. Jadi harapan kami di organisasi itu memang kami tidak cuma menjadi motivator, tapi bisa juga menjadi fasilitator. Karena ketika kita nyuruh orang untuk menjaga lingkungan, ketika kita menyuruh orang untuk melakukan kegiatan konservasi, kami tidak bisa menjadi fasilitator, ini menjadi sesuatu yang agak nggak enak juga. Ketika kita nyuruh orang, Pak yuk nanam di sumber mata air, ketika masyarakat butuh bibitnya, mana mas, kita nggak ada. Ini yang kita upayakan di organisasi, bahwa kami mengupayakan menjadi motivator dan fasilitator untuk masyarakat, untuk kepentingan bersama. Kami secara basic bukan orang-orang pariwisata. Kebanyakan kawan-kawan di sini adalah penggiat lingkungan, kawan-kawan tim SAR, sebetulnya. Kami di IPHBS ini ada 2 izin. Yang satu adalah izin Jasling, yaitu yang ada di sini. Ini sekitar 40 hektar. Dan yang keduanya itu izin pertanian. Itu yang ada di belakang dari gunung ini sekitar 797 hektar. Itu izin kami di itu. Pak, numpang tanya, Pak, ini Bapak dari mana? Saya dari Pemalang. Di sini ada, di sana ada jenis ini enggak? Oh, enggak ada, Pak. Kalau enggak ada, ya coba-coba dicoba di daerah Bapak, gimana? Bisa tumbuh atau enggak, gitu kan? Ini pertama-tama, bawa cuma 10 batang. 10 batang, saya potong-potong, jadinya kan banyak. Apa kira-kira kalau dipotong tumbuh enggak Pak? Ya tumbuh Pak, tapi itu kan lama. Paling enggak itu 2 tahun, 3 tahun baru bisa dijual. Nah setelah itu saya kembangkan. Pertama-tama di daerah Pemalang itu mungkin saya yang punya ini. Tapi sekarang sudah meluas sampai daerah Banyumas. Nah setelah itu saya kembangkan lama sudah banyak. Orang-orang itu minta, ini saya mau nanam, saya kasih Kang. Sampai sekarang ini sudah luas Pak. Di kampung saya ini semua tanam ini Pak. Di samping untuk hiasan juga untuk terasering.